Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Rizky Akbarsda dengan NIM 1090625300014. Saya dari program studi Sistem Informasi Angkatan 25, Universitas Telkom University Purwokerto. Pada video kali ini, saya akan mengerjakan tugas nomor 2, mata kuliah Sistem Basis Data, yang konteksnya itu Data Control Language atau DCL. Nah, sebelum kita masuk ke live coding yang ada di komentar ini, saya mau nunjukin dulu persiapan database yang sudah saya buat sebelumnya. Nah, di sini saya mempunyai database bernama DB Kampus dengan NIM saya 10906253004. Nah, di dalamnya ada 3 tabel yang saling berelasi, yaitu tabel mahasiswa, tabel mata kuliah, dan tabel nilai. Datanya juga sudah saya isi, masing-masing 5 baris, termasuk data saya sendiri. Ini data saya sendiri. Nah untuk implementasi DCL-nya, saya sudah menyiapkan semacam 3 terminal. Ibarat terminal pertama ini sebagai ruang admin atau root, tempat saya mengatur aksesnya. Nah, nanti di terminal kedua dan ketiga akan saya pakai untuk login sebagai user yang akan kita buat untuk pembuktian aksesnya. Oke, kita mulai. Pertama kita masuk dulu ke user root-nya ya. MySQL. Nah, di sini root saya menggunakan password karena sebelumnya di praktikum sebelumnya itu terjadi error. Jadi Aspak itu menyarankan saya menggunakan password. Lanjut, kita use dulu database-nya db kampus 10906253004. Oke, nah data udah terubah. Berarti ini kita sudah masuk ke dalam database-nya. Nah, langkah pertama kita akan melakukan pembuatan user. Saya akan membuat 2 user baru dengan nama depan saya dan nama belakang saya, yaitu Rizky dan Nasda. Oke, kita buat create user Rizky locals identifier by, ini passwordnya simpel aja ya. Nah, di sini saya membuat user pertama, yaitu user Rizky. Saya jelaskan ya. Perintah create ini fungsinya untuk mendaftarkan akun baru ke server MySQL. Nah, Rizky itu sebagai usernya, underscore itu sebagai underscore ini sebagai tanda pemisah antara user dengan nanti servernya. Nah, server localhost ini berarti dia cuma punya akses login ke komputer ini saja, komputer saya sendiri. Ya, itu tentunya di Megaman sih. Dan user Rizky saya bekali dengan password Rizky 123. Nah, identifier ini password lah intinya. Oke, kita create. Oke, itu berjalan. Kita buat user kedua. Oke, user Nasda. And wait, kok gini? Nah, local host identifier by Nasda. 23. Ya, ini sama kayak kita tadi ya. Oke, lanjut di fase ketiga. Sekarang kita masuk ke pembagian role. Saya mau ngasih izin atau privilege yang berbeda buat
mereka di di tabel mahasiswa lah. Jadi kita buat di hak akses ya, grant insert on mahasiswa to Rizky local pas. Oke. Nah, ini akan saya jelaskan ya. Jadi saya memakai grant insert, berarti kita memberi hak akses insert kepada di tabel mahasiswa, pada tabel mahasiswa kepada user bernama Rizky. Nah, alasannya saya mau memposisikan Rizky itu sebagai data entry. Ya, dampaknya dia cuma bisa nambahin data aja, tapi dia tuh tidak bisa mengintip isinya. Saya pengen resis begitu, user Rizky seperti itu. Enter. Oke. Yang kedua, grant select mahasiswa enter localhost. Nah, saya jelasin ya. Berarti di sini saya memberi hak akses select pada tabel mahasiswa kepada user bernama Nasda. Nah, si Nasda ini ya dia itu ibarat kayak pengamat lah. Dia itu cuma bisa melihat data, tapi tidak bisa tidak punya akses untuk mengubah atau menambahkan data. Oke, kita pindah ke terminal kedua lah. Exit dulu, by kita masuk ya MySQL. Kita ketikkan MySQL Rizky dulu ya. Oke. Dan password yang sudah kita bikin tadi. Oke, Rizky dulu. Oke, sudah masuk. Langkah pertama kita DB dulu ya. DB push DB kampus 1006 25 30014. Oke, DB kampus 1065. Oke. Data berubah. Berarti kita sudah masuk ke database-nya. Nah, kita buktikan melakukan pembuktian di user Rizky ya. Kita lakukan insert into mahasiswa dengan value NIM-nya ya bebas lah ya, anggapnya 1090655555, anggap itulah. Nah, namanya apa ya, Ucup aja dah, namanya Ucup, dan dia seorang mahasiswa teknologi pangan dah. Angkatan 25 dengan IPK 3.0. Nah, kita cek ya, benar atau bisa atau enggak. Yap, bisa. Nah, statusnya oke ya, berarti ini berhasil. Nah, tapi kalau misalnya kita melakukan select, misalnya nih, saya melakukan select all from mahasiswa ya, kita mau ke mahasiswa, dia nggak bisa, dia bakal command Daniel to user Rizky. Jadi si Rizky itu dia tidak dikasih akses untuk melihat data, tetapi dia tuh dikasih akses untuk menambahkan data, insert ke dalam tabel mahasiswa dengan value seperti ini tadi. Oke, kita exit lagi ya. Ntar, exit. Kita clear dulu lah ya, biar enak.
Oke, kita coba lagi ya. MySQL pembuktian untuk user Nasdaq ya. Oke, dengan password yang begitu. Jadi Nasdaq ya. Oke, welcome. Seperti ini udah masuk. Jangan lupa di use biar gampang aja. Terus saya tadi 06253014. Oke. Oke, dia udah masuk ke dalam datanya. Apa ya? Ya, kita mau buat select ya tadi. Select. Wait. Oh iya, select benar-benar. Benar, select all from mahasiswa. Benar gak sih? Wait ya. Yep. Si kedua ya, berarti do. Nah, bisa kan? Berarti user Nasdaq ini bisa melakukan select ke semuanya di tabel mahasiswa. Itu ini ya. Tapi jika dia kayak iseng lah menambahkan insert, misalnya dia mau nambah sesuatu, kita gunakan insert into mahasiswa value. Tadi apa ya? 109 lah. Ini ya 06254444 ya. Dengan nama Vito lah ya. Vito. Jurusan Sistem Informasi. Sistem Informasi angkatan 2024 lah. Dan IPK-nya 2,5. Lah. Wait. Kita coba lagi ya. Mahasiswa. Search into mahasiswa dengan value 1090625 wait 4 nama Vito tadi. Sabar ya. Kita coba lagi, kita try. Oh iya ya. Baru sadar. Si Nasdaq tadi, dia tadi kan cuma bisa nge-select ya. Dia cuma bisa nge-select. Dia nggak bisa nge-insert. Gini lah namanya. Si Nasdaq itu cuma bisa melihat data dari tabel mahasiswa aja. Dia tidak bisa menambahkan data atau memodifikasi data atau delete data. Nah, kalau dia iseng melakukan insert dalam tabel mahasiswa, dia bakal terkena akses denial. Jadi dia nggak dikasih akses untuk melakukan insert data. Dia bakal kena akses denial juga lah. Nah, oke, kita lanjut ke fase 4, privilege level column. Yang ini ya, tugas nomor 4. Tambahkan hasil kolom spesifik pada user kedua dulu pada tabel mahasiswa. User dulu tadi user Nasdaq ya. Coba dulu select penuh jika ada, ganti dengan akses kolom tertentu. Oke. Berarti langkah pertama kita nge-revoke dulu ya. Karena mana ya bilangnya? Ternyata kita ngasih hak select penuh kepada si Nasdaq itu ternyata
ya kurang bagus lah, karena ada data sensitif seperti IPK. Jadi saya mau cabut dulu hak aksesnya. Kalau ngasih hak akses spesifik hanya untuk NIM, nama, jurusan, dan angkatan. Jadi IPK nggak diajak. Kita revoke dulu. Revoke itu berarti mencabut ya. On mahasiswa from Nasdaq localhost. Oh. Benar kayak ya. Kita survei membuktikan. Oh iya anjir, lupa cok. Kita masuk ke root dulu bos. SQL. Oh, root. Oke. Nah, baru kita revoke di sini. Sorry bos, teledor. Bentar ya. Oke, ini sini saya jelaskan. Ya, sebenarnya konsepnya mirip sih kayak apa ya? Kayak nge-grant tadi. Jadi bedanya perintah revoke itu perintah kayak mencabut hak akses secara keseluruhan dari mencabut hak akses lah. Nah, berarti di sini kita mencabut hak akses select pada tabel mahasiswa from. Berarti itu dari user bernama Nasdaq. Oke. Halo. Nah, oh iya ya. Yes. So, ini lupa terus coy. Oke, kita masuk database dulu, baru kita nge-revoke. Guys, teledor. Kali teror lagi kan. Nah, revoke select on mahasiswa from Nasdaq. Oke, bisa ya kita nge-revoke semua. Tadi perintahnya nyuruh kita ngapain ya? Cabut dulu hak akses from jika ada, itu ganti dengan akses kolom aja. Satu oke pada ini nama dan jurusan ya. Berarti kita nge-grant hanya untuk name, nama, jurusan, dan angkatan. Oke, kita memberi hak akses grant akses select ya. Kita name. Nah, kalau mau gabungkan tuh kita pakai kurung ya. Nasdaq local host. Wait, kita enter dulu. Oke, bisa. Sini cara jelasin ya. Ya, ini tadi sama ya kayak grant select sebelumnya. Tapi ini kita grant select secara spesifik. Hanya name, nama, dan jurusan. Ya, IPK nggak diajak lah itu ya. Oke, kita buktikan dulu bisa atau tidak. Select tadi name, nama, jurusan from mahasiswa. Mana aja? Sorry guys, terus lagi. Name, nama, bukan mana, cok. Jurusan from mahasiswa. Oke. Nah, bisa kan? Jadi sini kayak ya kita mencabut hak akses lah. Kita mencabut hak akses yang
select semuanya tadi dan men-select yang secara spesifik, name, nama, jurusan. Nah, tapi kalau dia kayak iseng mau ngintip IPK ya. Nah, kalau mau ngintip IPK, kita select IPK. Nah, what the hell is that, bro? Kok bisa ya? Wait. Ini namanya jurusan. Kok tadi udah nge-revoke ya? Kok masih bisa, guys? Seharusnya nggak bisa sih. Kita tes tadi ya. Select nama online itu master. Masa sih? Oh iya, tadi nggak bisa ya? Sama aja. Ntar guys, kita coba review ulang ya. Seharusnya tadi oke kan di sini, revoke select. Kita mencabut seluruh akses select pada mahasiswa. Nah, kan kita nge-grant lagi, tapi spesifik di name, nama, jurusan mahasiswa di lokal kelas Nasda. Tapi pas saya cek ya, kok IPK-nya bisa. Beda. Kayaknya kita harus kerut lagi dah. Oh my lord, bro. Oh my lord. Allah. Kita lakukan revoke lagi ya. Revoke. Ya. Ini nama jurusan. Tapi yang revoke ini ya. Revoke salah apa ya tadi? Sedikit lupa ya. From guys, lupa mulu gua. DB kampus. Oke, kita masuk dulu, kita revoke lagi. Select mahasiswa. Hell no. Kok gitu ya? Telepon mahasiswa from oh iya, gua lupa cok. Lupa itunya anjir. Guys lah ya. Apa selection select on mahasiswa from Nasda. Nah, kita selesai revoke. Kita nge-grant lagi ya. Seharusnya itu select seluruh select ya. Seharusnya tadi. Nanti kita nge-grant lagi select dengan name
nama jurusan mahasiswa suatu Mazda localhost. Nah, jangan lupa petik ya. Oke, ini soalnya oke ya. Nah, kita coba lagi di user tadi ya. Kita coba lagi di user master tadi. Itu bukan. Gue lupa nama usernya. Nah, itu dia istilah gitu kan. Kita coba select ya. Kita ulang ya. Kita coba select tadi. Buktikan. Pembuktian nomor 4 ya. Yang ini. Nah, ini. Kita lakukan pembuktian. Select apa ya tadi? Kita minta, oh ya, name nama ya. Nama jurusan ya. Name nama jurusan from at jangan lupa di use guys. Oke, kita masuk ke database-nya, baru kita select lagi. Select, astaga, nama jurusan from mahasiswa. Nah, bisa ya, kita select. Coba kalau kita select PK ya. Ini pembuktian guys. Yes sir, akses Daniel. Jadi ini memenuhi syarat tugas kedua ya tadi ya. Memenuhi syarat kedua. Dia ditolak untuk melihat IPK. Aksesnya Daniel. Nah, kalau misalnya dia mau melihat semua atribut ya, kita pakai select from mahasiswa, select file from mahasiswa, dan nggak bisa juga akses Daniel karena select all from mahasiswa itu juga memuat name, nama, dan apa ya tadi, IPK dan IPK juga. Jadi dia nggak bisa karena memuat IPK, makanya aksesnya Daniel. Lanjutnya kita apa ya? Oke, kelima ya berarti nge-revoke dan ngaudit. Wait, kita exit dulu. Benar nggak sih kita exit dulu? Ya, kita exit dulu MySQL. Ya. Oh, kita balik ke root lagi buat nge-revoke ya. Nah, jangan lupa di use guys. 0906 25 304 panjangnya. Oke, kita revoke. Perintah revoke apa ya? Revoke. Jadi kita mau ngehapus ngehapus ini ya, Rizky sama saya. Berarti kita nge-revoke kalau Rizky tadi insert apa ya? Ya insert lah ya. Insert on mahasiswa from HQ localhost s oke. Yap, benar.
Oke, ini saya jelasin yang sedikit dulu ya. Berarti di sini saya menggunakan revoke insert. Berarti saya mencabut hak akses insert dari pada tabel mahasiswa dari user bernama Rizky. Itu. Kita lanjut lagi ke revoke ya. Oke. Jadi kalau Nasda cuman nim nama jurusan ya. Berarti revoke select, tadi ini select ya, select name nama jurusan, pada tabel mahasiswa from Nasda tag local host kocok kelo bisa wait. Kita ulang ya. Oke, ada sama dah. Maklum guys, sudah jam 1 cok. BTW ini jam 1 subuh ya, saya baca ini. Berapa ya? Coba ya, kita testing. Default select ini nama jurusan pada tabel mahasiswa from Nasda. Seharusnya bisa. Nah, bisa kan? Oke, ini saya jelasin lagi ya. Ya, ini sama kayak revoke insert tadi ya, yang ini. Cuman di sini kita mencabut hak akses select yang spesifik di name nama jurusan pada tabel mahasiswa tadi dari user bernama Nasda. Oke. Nah, apa langsung print ya? Kira-kira ya. Iya, kita nge-green lagi ya. For show green pakai S nggak ya? Green ya, pakai S ya. Kalau host, koma. Show green for Rizky. Ya, nggak ada kan? Dia cuman ada green usage on ya bintang titik bintang to Rizky. Jadi dia itu nggak ada perintah apa ya grand select lagi, grand insert lah di ini. Dia nggak ada kayak grand insert pada tabel Rizky karena kita sudah menghapusnya menggunakan query revoke insert. Oke. Sini bung, kita lanjut ke show. Wait. Bung, yes. Show grand for Nasda. Okay. Local host. Nah, show grand for Nasda. Local host. Yep. Di Nasda juga sama demikian. Sama juga lah ya. Karena kita sudah mencabut hak akses select spesifik name nama jurusan pada tabel mahasiswa tadi. Jadi user Nasda itu tidak mempunyai akses untuk melakukan select atau melihat tabel itu lagi. Oke. Berarti tahap audit ya. Tahap audit. Ini udah tahap update sih sebenarnya. Ya, itulah ya.
tes inilah ya, tes usernya MySQL. Aku load, bukan load sih, kita tes Rizky ya dulu ya. Nah ya, ini ya dia nggak bisa lagi lah ya seharusnya, soalnya si Rizky tadi kita sudah cabut hak akses dia. Seharusnya dia udah nggak bisa masuk lagi dan nggak bisa melakukan perintah lagi. Tadi mungkin bisa login nggak sih? Sabar ya. Bisa, benar bisa. Oke, dia bisa login, Rizky. Tapi coba kita melakukan select ya. Tadi Rizky melakukan apa ya? Insert ya. Insert into jadi insert apa ya? Insert into oh ya, mahasiswa dengan value kosong, anggap kayak gitu ya. Kita coba lagi, kita testing ya, namanya Huda lah ya, namanya Huda. Habis itu jurusan sistem teknik nuklir aja lah ya, teknik nuklir angkatan 2021. Nah, IPK-nya ya gacor lah, 4.0. Berarti ini enggak 21 dong, 23 ya, gacor. Astaga, database lupa terus coy. What the hell, dia nggak bisa masuk lagi ya berarti. Asistennya untuk user Rizky localhost. Ya sama sih yang ini tadi. Jadi dia nggak bisa masuk lagi sih seharusnya. Coba ya. Kita make sure. Yap. Berarti user Rizky itu sekarang sudah tidak bisa ngapa-ngapain. Dia bisa masuk ke apa ya? Dia bisa masuk ke MySQL-nya, tetapi dia tidak bisa masuk ke apa ya? Akses Daniel dia ke database yang ada, dan dia juga tidak bisa melakukan insert. Yep. SQL. Oke. Nah, saat ini berlaku hal yang sama kepada user bernama Nasdaq. Nah, sama kan? Berarti Rizky dan Nasdaq itu sekarang udah nggak bisa dikasih akses. Masuk database juga nggak bisa, insert juga nggak bisa untuk Rizky. Kalau untuk Nasdaq itu nggak bisa masuk database, juga tidak bisa melakukan select, melihat.
Oke. Ya kalau udah kayak gini aman lah ya. Oke, sekian sedikit implementasi data control limits dari pembuatan user, user Rizky, user Mazda, pemberian privilege select and insert pada level tuple dan kolom, hingga pencabutan akses revoke. Oke, maaf kalau ada salah, ya banyak salah sih saya tadi. Saya ucapkan terima kasih.